proses peperangan itu terjadi itu di mana? Tanah sing gede. Ini apa kuwi kok bisa nang kene? Ada jejak sejarah tersimpan di Surabaya. Jamak orang Mahfum, apa yang terjadi di kota pahlawan ini pada masa perjuangan dulu. Dan kisah perlawanan itu kini tersimpan di buku sejarah. Namun, kami mencoba mencari apa yang tersisa dari cerita sejarah tersebut. Adakah kisah yang tercecer dan belum menjadi fakta sejarah? Tugu Pahlawan Surabaya dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Seperti apa kisahnya? Malam ini saya bersama Ustadz Hakim akan mencoba menelusuri jejak-jejak gaib yang berada di sini. Ya, Pak Hakim, kita udah sampai di sini. Iya. Apa nih yang akan kita ungkap malam ini? Karena memang posisi kita berada tepat di depan Tugu Monumen Pahlawan ya, Pahlawan Surabaya yang dibangun untuk sebagai simbol perjuangan para pejuang baik dari tentara Indonesia maupun masyarakat Surabaya dalam mempertahankan kota Surabaya. Insya Allah kita akan membahas atau akan mengungkap sisi-sisi lain ya tentang apa sebenarnya yang terjadi pada masa itu. Mudah-mudahan ada sesuatu hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog kita nanti dengan makhluk-makhluk gaib penghuni areal sini. Kami pun melakukan mediumisasi. Sorry. Sebutkan nama Anda siapa? Anda mengerti bahasa kami? Bahasa Jawa? Sepertinya makhluk yang merasuk ini kurang suka dengan kedatangan kami. Kula terusik nyenengan mriki. Kenapa? Karena apa? Kami hanya ingin mengungkap sejarah dari Tugu Pahlawan ini. Anda bisa membantu menceritakannya? Anda makhluk yang di mana ini? Tugu Pahlawan. Apa yang di museum? Di museum. Berarti Kapan Anda tempatnya? tahu masa-masa atau situasi peperangan di tahun 10 November? Mriko kata sira sing ditendem. Bunuh sama siapa? Para Walanda. Terus kenapa sih? Apa yang menyebabkan terjadinya pertempuran? Walanda pengen nguasai Tono Jawa. Terjadinya di mana? Proses peperangan itu terjadi itu di mana? Tanah sing gede. Yang besar adanya di mana? Tanah sing ono gedine. Di mana? Di mana? Jembatan peperangan. Oh, jembatan merah. Lalu kenapa Anda bilang di sini terdapat banyak kepala? Walanda biyen nguburin ning kene. Anda termasuk pejuang pada masa itu? Kula mboten trima. Tanah Jawa diajak-ajak oleh Walanda. Akeh sing disiksa, akeh sing gak dikeimangan. Para menungso kelaparan. Itu banyak dialami oleh para pejuang yang lain juga. Walanda gak delok-delok. Cilik gede dipateni. Kula sebagai pejuang Jawa gak terima. Kene opo kok iso iki dibangun Tugu Pahlawan?
soale para pejuang mati nang kene, tapi rakyat saiki gak disyukuri. Sapa biyen sing perang gak ngormati para pejuang-pejuang biyen, malah lokasi kene digawe sing gangga. Mate-matean belani Tono Jawa diserang Walanda. Tidak menghormatinya seperti apa? Apakah mereka melakukan sesuatu yang tidak baik? Tutokno semangate koyok pejuang biyen. Pejuang biyen gak oleh apa-apa, mangan gak oleh, tapi rela sampai entek darane belani negarane. Hormati para pejuange. Hormati. Seperti apa penghormatan yang Anda inginkan itu? Ojo sampai enggon kene sing digawe sing gangga. Aku njaluk iku tok. Hormati pejuang biyen. Sing perang. Kini tingkahnya berubah lagi. Kenapa? Kene apa kowe kok bisa nang kene? Iki le para pejuang le. Iya. Aduh. Hormatono para pejuang le. Iya. Kenapa? Penghormatan seperti apa yang Anda harapkan dari kami? Apa kami kurang menghormati para pejuang saat ini? Kurang le. Kurangnya di mana itu? Tindak calok tungo le tungo. Emang nggak pernah diberikan doa? Gak tahu le. Lalu Anda ini siapa sih? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Lalu kalau Anda dimakamkan di mana? Kenapa Anda bisa datang ke sini? Pahlawan. Anda mau kemana? Dengan sedikit rasa prihatin, kami menyudahi mediumisasi ini. Saya rasa informasinya udah cukup, ya. Sekarang bisa kembali ya ke asal Anda ya. Ya. Tak lama, mediator sadar. Tiba-tiba Umi berubah sikap. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Ada yang berubah pada diri Umi. Dia seperti berinteraksi dengan makhluk lain. Jika sudah begini, kami mesti waspada. Biasanya ada makhluk yang masuk ke raganya. Assalamualaikum. Benar juga dugaan kami. Ada makhluk yang masuk ke raga Umi. Kenapa? Siapa Anda? Anda malu di sini. Dia memberontak seolah enggan bertemu kami. Tenangkan diri Anda.
datang ke sini bukan untuk mengganggu. Anda bisa tenang. Akhirnya, dia mau berbagi informasi. Apa yang terjadi sama Anda? Kita hanya ingin mengobrol. Ada beberapa yang akan kami tanyakan kepada Anda. Kami hanya ingin mengungkap sejarah dari... Untuk apa? Anda bisa menceritakan kepada kami situasi pada masa itu. Untuk apa? Ini buat kami itu penting. Hanya ingin tahu. Aku kasih sejarah bagi kalian. Sejarah itu penting bagi kami. Untuk apa? Agar pengalaman orang-orang yang hidup sebelum kami itu bisa kami pelajari. Kami berjuang dengan darah kami. Iya. Dengan hati dan jiwa kami. Anda ini sebenarnya siapa sih? Apa seorang manusia yang pernah berjuang atau memang sebangsa jin aja yang menempati tempat ini? Saya berjuang. Berjuang. Iya, Anda pejuang. Oh, masih ada di Berjuang. sini berjuangnya. Dulu berdiri kokoh sebuah bangunan. Bangunan apa? Bangunan apa itu? Gedung yang saya tahu hanya tempat diputuskannya suatu hukuman Hukuman untuk siapa? bagi para pejuang rakyat Surabaya. Banyak sekali rakyat Surabaya disiksa dan mati karena ingin mempertahankan saya. Apa sih? Saya penasaran yang menyebabkan terjadi penyerangan, peperangan 10 November itu apa sih? Penindasan, Penyebabnya seperti itu. Dan seorang jenderal karena kekhawatiran bangsa sekutu, maka dia lemparkan granat dari atas gedung. Dia mencoba melemparkannya ke arah kami. Tapi Apa? mereka membuat jenderal mereka sendiri. Lalu keesokan harinya Pak Soekarno dan Bapak Rangga datang ke Surabaya. Terus yang terjadi apa? Mereka menjadi Surabaya dengan ledakan di mana-mana. Hancur. Saat itu berarti banyak korban. Ribuan. Inilah Surabaya. Tidak gentar melawan bahaya. Kami menantang bahaya. Maksudnya apa? Sudah dari ratusan tahun yang lalu. Pantang menyerah. Surah itu kan. Surah artinya berani. Bahaya itu bahaya. Berani. Berani menghadapi bahaya. Simbol Surabaya itu Buaya. buaya dan hiu. Anda tahu nggak makna atau maksud dari hiu dan buaya itu? Hanya sebuah simbol. Kalau dari informasi yang saya dengar dari sebuah entah asal dari mana legenda atau apa, dulu pernah terjadi perkelahian antara hiu dan buaya. Tidak benar. Tidak benar. Terus yang benar seperti apa? Yang saya tahu Maksudnya apa? Ada kaitannya? seorang utusan ke kerajaan Majapahit
Negeri apa sih? Yang disebut bangsa Tata. Bangsa Tata. Mongolia. Lalu apa hubungannya? Mereka tidak terima dengan perlakuan Tata. Ada kesalahpahaman di antara Majapahit dan bangsa Tata. Belum ada Majapahit. Apa? Apa nama kerajaannya? Singosari. Bangsa Mongol bermaksud baik untuk menjalin persahabatan. Dengan Kerajaan terus utusannya kembali ke negaranya. Singosari telah hancur dan ketika bangsa berniat membalas perlakuan raja itu, mereka mengira bahwa kerajaan Majapahit itu sama dengan Singosari. dengan Singosari. Terus mereka bertempur. Karena bangsa Tata datang sampai yang melalui lautan dan terjadilah pertempuran di tepi laut yang disebut simbol hiu dan buaya. Hiu itu di laut, buaya di darat. Jadi hiu lambang pasukan Tartar gitu. Buaya Majapahit. Itu kan kejadian cukup lama. Setahu saya Majapahit itu cukup lama karena kerajaan Hindu belum masuk Islam. Anda sampai tahu juga Anda bangsa jin kali ini ya, nggak mungkin berjuang. Ada apa setelah ini? Tetap di Dua Bangsa jin memang hidup Dunia. panjang. Jadi hiu lambang pasukan Tartar gitu. Buaya Majapahit. Itu kan kejadian cukup lama. Setahu saya Majapahit itu cukup lama karena kerajaan Hindu belum masuk Islam. Anda sampai tahu juga Anda bangsa jin kali ini ya, nggak mungkin berjuang. Berbangsa jin memang hidupnya panjang ya dibanding manusia. Jadi bisa tahu apa aja. Iya. Iya. Ya udah saya anggap diam Anda itu sebagai makhluk gaib. Iya. Ya tahu lah jelas. Karena ruh itu nggak mungkin bisa kembali ke alam dunia kalau Iya. dia meninggal. Tapi kan kematian kami tidak utuh. Nah, walaupun tidak utuh, roh itu utuh. Jasad boleh berpisah, tapi roh itu nggak akan hancur kecuali kiamat tiba. Hanya berpindah alam. Ketika manusia meninggal tuh mereka hanya pindah alam dunia menuju alam barzah. Kalau alam dunia itu melalui jasad, alam barzah ruh. Sebagaimana ketika manusia diciptakan dari ruh asalnya itu alam ruh, alam rahim, alam dunia, kemudian alam ruh lagi atau alam barzah, yaitu alam penantian. Apa yang Anda ingin sampaikan selain itu? Iya. Kebaikan jangan sia-siakan darah. Nah ketika ini akan tumpahan darah. Iya benar. Saya Hmm. atau kami, Hmm. saya memang dari bangsa jin. Iya, Anda mengakui Anda dari bangsa jin. Lalu? Dan kami mempelajari itu. Anda suka belajar sejarah juga. Ya, karena dari bangsa kami punya kelebihan masing-masing.
membantu. Membantu ya? Membantunya dengan cara apa? Kan tidak terlihat oleh manusia biasa. Oh, bisa berwujud. Kok bisa ya? Itu bukan saya. Dia berbeda. Oh, bukan Anda. Tahu berita itu. Kalau Anda suka mewujudkan diri juga? Tidak. Konon katanya ada perwujudan seperti noni-noni Belanda. Anda tahu siapa dia? Dia dari sebangsa lain. Oke deh kalau begitu. Tak lama, kami menyudahi mediumisasi ini. Ya, Pak Hakim, setelah kita melakukan proses mediumisasi, kita banyak sekali mendapatkan informasi serta saran-saran. Iya. Jadi kesimpulan yang Pak Hakim ambil di malam ini apa? Iya, sebenarnya banyak ya hikmah dari perjalanan kita pada malam hari ini. Kita ketahui mungkin dalam sejarah tentara Republik Indonesia pada saat itu masih sedikit. Iya. Tetapi rakyat Surabaya yang jauh lebih banyak itu. Mereka bahu-membahu mempertahankan wilayah Surabaya, umumnya bumi pertiwi ini dari serangan-serangan bangsa asing. Buat saya pribadi dengan perjalanan kita pada malam hari ini agak sedikit malu gitu. Ketika kita menikmati masa kemerdekaan ini, kita lupakan rakyat-rakyat, rakyat kecil gitu loh. Yang kita nggak tahu dulunya itu mungkin kakek neneknya dia ikut berjuang, membantu melawan, mengusir penjajah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang sebuah dialog ya. Dialog tadi kita ketahui ada dua makhluk yang masuk, dan mereka yang makhluk pertama itu mengatakan sebagai perjuang gitu. Padahal hakikatnya semua adalah makhluk jin. Yang mungkin pada saat pertempuran, pada saat hari-hari kemerdekaan itu mereka ikut menyaksikan gitu. Saking hatinya terenyuh dengan situasi pada saat itu, mengaku sebagai pejuang gitu. Karena memang banyak rata-rata pejuang Indonesia itu ikhlas mereka. Mereka mungkin tidak memikirkan dirinya, tapi yang mereka pikirkan anak cucu saya nanti. Jangan sampai mereka ikut terjajah gitu. Itu aja mungkin yang dapat kita ambil hikmah dari perjalanan kita malam hari ini. Terima kasih Pak Hakim. Kami sadar tentang satu pelajaran, bahwa bangsa ini berutang banyak pada sejarah. Utokno semangate koyok pejuang biyen. Pejuang biyen gak oleh opo-opo, mangan gak oleh, tapi rela sampai entek darane melani negara nih.